surah ke-30 ayat 50-51. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala in arsalna rihan fara'awhu musfarran لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning atau kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. Dan ini pun Allah memberikan informasi yang begitu jelas bahwa Allah sanggup menghidupkan tanah yang kering, yang tandus dengan melalui diturunkannya air. Makanya di ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillah. Coba perhatikan oleh Anda bekas-bekas rahmat Allah yang hujan. Coba kita perhatikan setelah turun hujan. Ya, sampai Nabi mengajari ketika ada turun hujan, bacalah doa Allahumma shayyiban nafi'an. Begitu selesai hujan, bacalah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Waktu baca tak? Jadei. Pada rek sepuh jadi. Itulah biasa gitu. Nah, maka inilah itu rahmat Allah. Hujan ini ya Allah, Allah memproses dari mulai awal, ditarik angin, dihantam oleh petir kan, dibuyarkan oleh Allah kantung-kantung air itu. Telah nyocokkan jeli air bulunduk dia berapa. Nah ini, padahal itu ayat Allah. Yusabbihur rahmat. Yang namanya petir itu sudah tasbih pada Allah. Diperintahkan di antara berfungsi untuk membuka kantong-kantong air. Kalau sudah kesana kita yakin Allah itu luar biasa. Luar biasa Allah. Maha segala-galanya. Makanya kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Coba perhatikan bagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah tandus tadi setelah tandus tadi. Demikian juga Allah waluhil mauta. Allah akan menghidupkan orang yang mati. Sebab Allah itu ala kulli syai'in dalam sekali ayat ini. Jadi Allah memproses mengolah tanah yang tandus dengan diturunkan air hujan. Juga akhirnya secara budayanya Allah akan menghidupkan kalimat yang sudah mati dengan ilmunya. Kita lihat saja masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan jahiliyah yang digambarkan oleh surah Al-Imran 103. Idh kuntum a'da'a wa kuntum ala syafa hufratin. Kehidupan yang penuh antagonistis, penuh permusuhan, penuh pertentangan. Tidak ada kedamaian. Nah, di situ yang kuat, di situ yang menang. Nah, akhirnya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kehidupan itu digambarkan bagaikan di tepi jurang kehancuran, di api neraka. Ya, setelah dituruni hujan dengan Al-Quran kepada Nabi kita ini yang tadinya ahda syafa'u pratim binanar, akhirnya pasbahtum binikmatihi. Nah, masyarakat yang ada kehidupan yang penuh pertentangan, antagonistis, penuh konflik, itu kehidupan yang mati. Itulah bagaikan tanah yang tandus tadi. Makanya dengan turunnya Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada kita, Allah berubahnya yang tadinya tandus, kehidupan yang penuh pertentangan, penuh konflik, tidak ada kedamaian. Itulah papa lagi bicara banget ke hiji dari bicara. Nah, sekarang mah
fasbahtum bi nikmati ikhwana, sehingga terwujud kehidupan al-Madinatul Munawwarah karena dihujani Allah dengan ajaran. Nah, makanya kita tidak akan subur-subur kalbu kita kalau tidak dihujani. Kata al-ilmu kalma, kata Nabi, ilmu itu ibarat air. Makanya air merupakan kebutuhan vital kita, salah satu kebutuhan vital kita. Juga ilmu ingat, jadikan salah satu kebutuhan. Ya Allah. Apakah ini yang harus kita sadari? Ayatnya jangan sok memayung aja. Ya Allah. Jadi fisik kita ini harus dipenuhi dua-duanya. Fisiknya juga qalbu. Seperti yang diperintahkan Allah, diingatkan di surah Al-Qasas ayat 77. Surah yang ke-28 ayat 77. Coba lihat, perintahnya begitu jelas. Wabtaghi, coba tolong baca. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi hidup ini harus balance berdasarkan ayat ini, harus seimbang untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Di ayat ini begitu jelas perintah dari Allah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surah Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kebutuhan untuk akhirat harus dipenuhi dengan tidak melupakan kebutuhan dunia. Harus balance. Ngaji terus, di masjid terus, perut tidak diisi, dosa. Coba masa keluarga memberikan makan kepada keluarga, baca saja surat Qul lah 100 kali, nggak akan kenyang perut, gitu kan? Artinya dua-duanya harus dipenuhi. Juga kita terus dicari materi dunia sampai melupakan akhirat, ngaji ditinggalkan, apalagi sholat dan sebagainya, juga tidak benar. Yang dua-duanya dipenuhi antara kepentingan akhirat dan dunia. Perlu diisi, kalau kalbu tidak diisi, ya oleng akhirnya. Kenapa orang yang oleng melakukan penyimpangan-penyimpangannya itu karena kalbunya tidak diisi. Nah, maka inilah Allah begitu jelas dalam ayat ini secara mendasar kita pahami bahwa Allah memerintahkan kepada kita akan memenuhi dua kebutuhan ini, baik rohani kita maupun jasmani kita. Malah wahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada siapapun. Perintah Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ya Allah, bagaimana Allah berbuat baiknya kepada manusia. Luar biasa kalau kita melihat surah Al-A'raf ayat 34 saja begitu jelas apa yang diberikan Allah kepada kita dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Namun sayangnya innal insana zalumun kafar. Jadi Allah telah habis-habisan nurunkeun namplokeun kata orang Sunda nikmat kepada manusia sampai manusia tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kalian, tentu kalian tidak akan sanggup menghinggakan. Ya saking banyaknya. Namun sayangnya sikap manusia terhadap anugerah Allah ini malah bersikap zaluman, kafir. Malah bersikap zalim dan kufur, tidak disyukuri. Ya Allah. Nah inilah ini. Makanya di ayat yang ke-10-nya tadi di surah Fatir ini
Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Siapa yang berharap untuk meraih kemuliaan, maka semua kemuliaan itu adalah milik Allah. Jadi manusia ingin dimuliakan, Allah ikuti saja petunjuk Allah. Ya Allah. Ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Hanya kepada Allah saja diangkat, artinya diterimanya omongan-omongan yang baik dan amal saleh. Di sinilah Allah sampai menggunakan ilahi, hanya kepadanya. Al-kalimut thayyib yang yarfa'u, juga amal saleh. Ya Allah. Artinya kita jangan lupa dalam menjelmakan hidup di dunia ini, kalau ingin ditinggikan Allah, dimuliakan Allah, sebab Allah pun yang menilai. Yang akhirnya, walladzina yaquluna sayyi'at lahum adzabun syadid. Siapa yang bikin keonaran, merencanakan kejahatan apa saja, diancam bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang dahsyat. Yang membuat-buat makar, membuat-buat rencana yang tidak baik, kata Allah di ayat ini, 14 abad yang lalu diumumkan bahwa dia akan berhadapan dengan azab syadid. Malah itu akan kembali kebinasaannya kepada mereka. Coba kita lihat surah keempat, ayat 148, ayat 149. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Hebat. Kedua, kita lihat surah ketiga, Ali Imran, ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu kedua. Surah ke-8 ayat 30. Al-Anfal ayat 30.